Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Bagas Rizky Fauzi absen 9, Danang Saputra absen 11, Muhammad Arba'in absen 18, Nurul Jati Artirta absen 20, Rizky Adinata Mukti absen 25, Jalfa Aji Surya Saputra absen 36, yang akan mempersembahkan video berisi materi tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya. Dan berikut ini videonya. Apa itu Perang Dingin? Perang Dingin adalah istilah yang disematkan pada era saat terjadi perebutan kekuasaan dan pengaruh antara blok barat yang dipimpin Amerika dengan blok timur yang dipimpin Uni Soviet pasca Perang Dunia II. Perang ini disebut Perang Dingin karena perselisihan tidak melibatkan pasukan militer secara langsung. Apa yang melatar belakangi terjadinya Perang Dingin? Latar belakang Perang Dingin. A. Munculnya Amerika Serikat sebagai negara pemenang perang di pihak sekutu Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. B. Munculnya Rusia Uni Soviet sebagai negara besar dan berperan membebaskan Eropa bagian timur dari tangan Jerman dan membangun perekonomian negara-negara di Eropa Timur. C. Munculnya negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia II di luar wilayah Eropa. Faktor-faktor utama penyebab Perang Dingin: penyebaran ideologi, keinginan untuk berkuasa, berdirinya fakta pertahanan. Bidang-bidang yang mendapat pengaruh dari Perang Dingin. A. Bidang politik. Amerika Serikat berusaha menjadikan negara-negara yang sedang berkembang menjadi negara demokrasi agar hak asasi manusia dapat dijamin. Uni Soviet dengan paham sosialis komunis mendengungkan pembangunan negara dengan rencana 5 tahun. B. Bidang ekonomi. Dengan adanya Perang Dingin, berbagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara Eropa Timur dan Eropa Barat tidak dapat terjalin. Kegiatan tersebut terhambat karena negara-negara Eropa merasa khawatir jika saat wilayahnya akan dijadikan sasaran adu kekuatan oleh kedua negara kuasa tersebut. Dampaknya perekonomian antara blok Barat, negara-negara Eropa Barat, dan blok Timur, negara-negara Eropa Timur, tidak seimbang. Secara nyata negara-negara blok Barat jauh lebih maju daripada blok Timur. C. Bidang militer. Perbuatan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Fakta Pertahanan. Negara-negara Barat membentuk North Atlantic Treaty Organization atau NATO tahun 1949 sebagai suatu organisasi pertahanan. Bila salah satu anggotanya diserang, dianggap sebagai serangan terhadap NATO. Di Asia Tenggara dibentuk Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO tahun 1954 atas dasar Southeast Asia Collective Defense Treaty. Fakta pertahanan tersebut ditunjukkan terhadap komunis di Asia Tenggara, khususnya di Vietnam. SEATO bubar pada tahun 1975. Sementara Uni Soviet dengan negara-negara blok timur membentuk Fakta Warsawa 1955 atas dasar Pact of Mutual Assistance and Unified Command. Di Asia Tenggara, Uni Soviet memberikan bantuan peralatan militer dan teknisi kepada Vietnam yang akhirnya dapat mendesak Amerika Serikat keluar dari negara tersebut pada tahun 1975. D. Bidang ruang angkasa. Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet membawa pengaruh terhadap penjelajahan ruang angkasa. Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berebut menguasai ruang angkasa karena dunia dirasa terlalu sempit dan diperebutkan. Berlangsungnya Perang Dingin. Dalam waktu singkat 1945 sampai 1948, Uni Soviet berhasil membentuk pemerintahan komunis di Bulgaria, Romania, Hungaria, Polandia, dan Cekoslovakia. Oleh karena perkembangan pengaruh Uni Soviet sangat cepat dan pertumbuhannya pesat, Amerika merasa perlu membendung berkembangnya gerakan komunis. Akhirnya, Amerika menyusun strategi politik containment policy yang bertujuan mencegah berkembangnya pengaruh suatu negara atau suatu sistem politik dari pihak lawan. Strategi politik tersebut dikembangkan melalui pemberian bantuan ekonomi militer seperti Marshall Plan dan doktrin Truman. Uni Soviet berusaha menyaingi dengan membuat Molotov Plan. Selama berlangsungnya Perang Dingin, situasi dan kondisi dunia diwarnai oleh kegiatan sebagai berikut. A. Perebutan hegemoni atau kekuasaan. B. Sistem aliansi. C. Kegiatan spionase. D. Perlombaan teknologi persenjataan dan ruang angkasa. Usaha meredakan Perang Dingin. A.
Usaha kedua negara adidaya. 1. Aduh, gas. A. Usaha kedua negara adidaya. Untuk meredakan perang dingin, dilakukan perundingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet melalui strategis Arms Limitation Talks atau SALT. Secara umum, perjanjian SALT ini bertujuan sebagai berikut. 1. Memperkecil kemungkinan terjadinya perang nuklir. 2. Apabila perang tidak dapat dihindarkan, diharapkan akibatnya tidak terlalu menghancurkan. 3. Menghemat biaya pertahanan. 4. Mencegah terjadinya perlombaan senjata strategis. Pada kurun waktu tahun 1968 sampai 1982 telah dilakukan upaya meredakan perang dingin dengan mengurangi, membatasi, dan memusnahkan persenjataan nuklir. B. Usaha negara berkembang. Upaya peredaan perang dingin yang berarti menghindari perang nuklir juga dilakukan oleh negara-negara yang sedang berkembang. Usaha negara-negara berkembang tersebut dengan mengadakan berbagai konferensi dan membentuk forum kerjasama seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 dan Forum Kerjasama Gerakan Non-Blok. C. Usaha PBB. Wujud nyata usaha PBB dalam mengurangi dan menghindarkan perang nuklir tertuang dalam resolusi nomor 255 yang memuat seruan kepada Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk membantu negara-negara non-nuklir yang menjadi korban perang nuklir. Akhir perang dingin. Dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet, mendeklarasikan berakhirnya perang dingin setelah berbincang 2 hari di pertemuan puncak Malta. Pada konferensi pers bersama yang diadakan di kapal layar Soviet Maxim Gorky, kedua pihak mengatakan akan mengurangi jumlah pasukan dan persenjataan di Eropa. Pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengatakan ia tidak akan pernah menyulut perang terbuka dengan Amerika Serikat. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat George Bush mengatakan kedua pihak dapat merealisasikan perdamaian dan bekerja sama untuk waktu yang lama. Pertemuan Puncak Malta merupakan pertemuan terpenting sejak tahun 1945 ketika Churchill, Stalin, dan Roosevelt menyetujui rencana setelah perang untuk Eropa di Yalta. Dalam 8 jam terakhir dari pembicaraan yang dilakukan pemimpin negara adidaya itu, terjadi perbedaan mengenai kebijakan di Amerika Tengah dan pemotongan dalam armada laut. Maka kedua pihak memutuskan melakukan pembicaraan lebih lanjut pada bulan Juni 1990. Dampak perang dingin terhadap politik dan ekonomi global serta peran aktif Indonesia dalam perang dingin. 1. Dampak perang dingin terhadap politik dan ekonomi global. Berakhirnya perang dingin memberi dampak luas bagi perubahan dunia antara lain sebagai berikut. A. Terjadinya perubahan di Eropa Timur, Rusia, dan Jerman dalam upaya mengakhiri kekuasaan komunis dan dominasi Uni Soviet di daerah tersebut. B. Munculnya perubahan politik dan ekonomi dunia yang menimbulkan terciptanya hubungan secara menyeluruh global maupun kawasan regional. Secara khusus, dampak perang dingin dapat dibagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan negatif. Berikut beberapa dampak positif dan negatif dari perang dingin. A. Dampak positif. 1. Bidang ekonomi. Perekonomian dunia banyak dikuasai oleh para pemegang modal. Mereka menginvestasikan modal mereka ke negara-negara berkembang yang upah buruhnya masih relatif rendah untuk mendapatkan keuntungan besar. Dampak bagi negara yang ditempati untuk membuka usaha atau berinvestasi para pemilik modal adalah pertumbuhan ekonomi di negara itu juga akan tumbuh pesat. 2. Bidang militer. Karena adanya rasa iri di antara negara-negara yang berseteru, masing-masing negara mulai meningkatkan persenjataannya.
Dengan begitu persaingan senjata semakin maju dan berkembang pesat. Itu semua memacu tiap negara untuk terus mengembangkan pertahanan negaranya masing-masing. 3. Bidang sosial budaya. Secara langsung adanya undang-undang tentang HAM mulai diakui oleh. Dengan adanya HAM, rakyat semakin percaya akan adanya demokrasi dan tidak ada lagi penindasan bagi kaum lemah. 4. Luar angkasa. Pada saat itu kedua negara yang bersengketa saling berlomba menunjukkan kepada dunia bahwa negara merekalah yang paling baik dengan menyebarkan doktrin yang mereka miliki. Karena untuk meningkatkan gengsi negara mereka sama-sama berlomba untuk meluncurkan roket ke luar angkasa. Hasilnya kita semua menjadi tahu bahwa sebenarnya kita ada pada tata surya apa, kemudian bagaimana bentuknya. 5. Teknologi. Pada masa Perang Dingin, sains dan teknologi yang terpaut dengan kegiatan militer mendapat sorotan yang lebih dari pemerintah. Pemerintah bersedia mengeluarkan dana yang besar demi kemajuan iptek di negara mereka. Pada periode ini tumbuh disiplin ilmu yang mempelajari dampak sains pada masyarakat. Dampak negatif. 1. Bidang militer. Munculnya sistem analisis atau fakta pertahanan, yaitu negara yang mempunyai musuh yang sama berusaha membentuk wadah guna mempertahankan diri serta melindunginya. Contohnya sebagai berikut. A. Pembentukan CENTO, Central Treaty Organization tahun 1959. B. METO, Middle East Treaty Organization. C. Pembentukan Pakta Warsawa tahun 1955. D. Pembentukan NATO. E. Pembentukan ANZUS, Australia, New Zealand and United States, September 1951. F. Pembentukan SEATO. 2. Bidang politik. Amerika dan Uni Soviet saling berusaha berebut pengaruh kepada negara-negara lain supaya berada di pihaknya. Amerika mengembangkan paham demokrasi kapitalis dan Uni Soviet mengembangkan paham sosialis komunis. 3. Bidang ekonomi. Amerika dan Uni Soviet berusaha untuk memberikan bantuan atau pinjaman kepada negara-negara yang menjadi sasarannya. Amerika yang menjadi negara kaya banyak memberikan pinjaman kepada negara-negara yang sedang berkembang termasuk negara Eropa Barat, sehingga keadaan di Eropa semakin memanas karena di Eropa Timur juga menerima bantuan dari Uni Soviet. 2. Peran aktif Indonesia dalam Perang Dingin. A. Aktif dalam gerak non-blok aktif dalam gerakan non-blok. Berikut adalah peran serta Indonesia dalam GNB. A. Indonesia sebagai salah satu negara pemraaksara GNB. B. Indonesia sebagai salah satu negara pengundang pada KTT IGNB di Belgrade, Yugoslavia. C. Pernah menjadi ketua GNB di tahun 1992 sampai 1995, dan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah KTT GNB di Jakarta pada bulan September 1992. Peserta yang sering hadiri KTT GNB pada saat itu berjumlah 106 negara. D. Indonesia juga turut memecahkan masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. B. ASEAN. Peran serta Indonesia dalam ASEAN antara lain sebagai berikut. A. Sebagai negara pemraaksara berdirinya ASEAN. B. Sebagai penyelenggara KTT-I dan KTT-IE. Sebagai tempat kedudukan sekretariat tetap ASEAN yaitu di Jakarta. Kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan. Peran Indonesia dalam kerjasama negara-negara kawasan utara selatan.
Salah satu peran aktif Indonesia dalam kerjasama Utara Selatan ditunjukkan dengan cara menghidupkan kembali dialog kawasan Utara Selatan berdasarkan rasa saling ketergantungan yang setara, kesamaan kepentingan dan manfaat, serta tanggung jawab bersama. Adapun hal yang menatar belakangi keinginan Indonesia menghidupkan kembali dialog tersebut adalah hasil KTT GNP tahun 1992 di Jakarta. Sekian dan terima kasih.